Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah, berupa masih bisa bernafas dan masih diberikan kenikmatan luar biasa untuk menjadi hambanya yang bersyukur. Karena tiada satu detik pun dalam hidup kita yang terlepas dari rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Salam serta sholawat unjuk kagem dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan merindukan kita dan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat nanti. Jamaah siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan membincang sedikit tentang salah satu dari penyakit hati yang ada di dalam diri manusia, di mana penyakit hati ini sudah ada sejak zaman manusia diciptakan pertama kali oleh Allah. Salah satu penyakit hati yang berbahaya dan sangat merusak baik diri sendiri maupun orang lain ini adalah penyakit marah atau ghadab. Dulu di zaman Nabi Adam alaihissalam, kita sudah menyaksikan cerita pilu dan dramatis tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil, saudaranya sendiri. Kemarahan kepada saudaranya tersebut mengakibatkan adanya pembunuhan. Dan kemudian ketika peradaban terus berjalan, beberapa kejadian-kejadian memilukan, baik yang sangat tragis dimulai dari satu person ke person lain, dari satu komunitas ke komunitas lain, bahkan dari negara ke negara lain, masih terus kita saksikan sampai hari ini. Seperti kemarahan dari Israel ke Palestina, maupun dalam lingkup keluarga, kita juga sering bahkan tidak berhenti berita tentang adanya KDRT yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri, seorang istri kepada suaminya, atau orang tua kepada anaknya. Dan kita juga menyaksikan kemarahan-kemarahan yang dilakukan oleh anak-anak muda hanya karena persoalan sepele. Entah karena berawal dari gurauan yang menyinggung harga dirinya sehingga memunculkan suatu kejadian yang tidak diprediksi. Dari kemarahan itu bisa menyebabkan kadang-kadang tidak hanya penderitaan fisik, tapi juga sampai kepada hilangnya nyawa seseorang. Hal ini perlu saya bahas karena kadang karena terlalu sering kita melihat kemarahan itu menjadi sesuatu yang biasa, kita jadi merasa tidak perlu lagi belajar tentang bagaimana marah ini dipotret dan ditegaskan dalam ajaran Islam. Kita tahu ajaran Islam adalah ajaran yang menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ajaran yang kemudian dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan pribadinya yang sangat-sangat dipuji Allah dengan akhlaknya yang mulia. Dan salah satu dari akhlak mulia yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi adalah sifat hilmnya, sifat lemah lembutnya, dan perintah dari beliau agar kita mampu mengendalikan marah di dalam diri kita. Di dalam surat Al-Quran kita juga pernah membaca dan mungkin sering membaca perintah dari Allah tentang
perintah agar kita bisa mengendalikan diri kita ketika kita marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa salah satu dari ciri orang muttaqin, orang bertakwa adalah orang yang mau melapangkan penderitaan saudaranya dalam keadaan dia dalam keadaan lapang atau sempit, dan juga orang yang mampu untuk menahan marahnya dan mudah memaafkan kesalahan sesamanya. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan salah satu dari ciri orang yang muttaqin adalah orang yang bisa mengendalikan ataupun menahan marahnya. Sedangkan dalam hadis Rasulullah ataupun sunnah Rasulullah, kita temukan banyak sekali hadis-hadis yang mengajarkan agar kita sadar bahayanya marah dan betapa rendahnya seseorang yang mudah marah untuk sesuatu yang pada dasarnya tidak pantas untuk memunculkan kemarahan. Marah itu berasal dari api, dan api adalah dasar dari penciptaan setan. Jadi dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, sesungguhnya orang yang mudah marah dan tersulut marahnya pada dasarnya termasuk qoribus syaitan, kerabatnya setan. Karena setan itu berasal dari api itu sifatnya menyala-nyala, tidak tenang, dan dia bisa mengubah manusia yang asalnya dari tanah liat atau tanah lempung yang sifatnya diam, tidak bergerak, bisa tersulut menjadi terbakar oleh api itu. Dikatakan dalam Ihya sebagai metafor dari marah itu adalah dia ibarat bara yang bersembunyi dalam lipatan rohani manusia. Bara itu walaupun belum menyala tapi tetap ada. Dan ketika ada terpercik, ibarat percikan ketika terpercik oleh sesuatu, maka bara yang kelihatan belum menyala tadi akan menjadi membesar dan kemudian menghanguskan tidak hanya dirinya sendiri tapi juga orang lain. Marah yang disisipkan oleh setan di dalam rohani kita ini diibaratkan sebagai sebuah pembuluh darah yang tidak terlihat dalam diri kita, dan dia hanya menunggu saja percikannya agar bisa membuat terluka atau membakar. Kita tahu pembuluh darah sangat kecil, kadang tidak terlihat. Maka ketika ada orang mau diberikan suntikan infus, mau dimasukkan jarum infus pun, kadang pembuluh darah itu tidak terlalu mudah diketemukan. Tapi itulah zakinya para ulama menyatakan bahwa setan itu memang mudah sekali menggelincirkan manusia dengan cara yang sangat halus. Dia mudah sekali membuat kita itu lengah bahwa ada bara yang diletakkan di dalam hati kita, dan kalau kita tidak sadar akan mudah tersulut dengan sesuatu, maka yang akan jadi korbannya tidak hanya diri kita tapi juga orang lain. Tidak hanya orang lain tapi justru diri kita sendiri akan menjadi korbannya. Jadi kita tahu bahwa marah disebabkan adanya sesuatu yang kita tidak terima terhadap kondisi yang kita hadapi. Dan di dalam bahasa tasawuf sebenarnya adalah kita tidak terima terhadap takdir yang ada, terhadap kejadian yang ada. Kita tidak ridho, kita tidak ikhlas. Pada dasarnya dari segi pendekatan tasawuf, orang yang tidak ridho, tidak terima, tidak legowo terhadap kenyataan yang diterima, pada dasarnya dia tidak marah terhadap orang lain, tapi dia marah terhadap Allah. Jadi kita tahu kalau sebetulnya kalau kita tidak terima terhadap kondisi yang ada, kita tidak marah terhadap siapapun kecuali marah kita kepada Allah. Berhati-hati. Kemudian yang kedua, dari pembahasan para ulama tentang sumber-sumber marah
walaupun sekilas marah itu adalah karena adanya kejadian yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan, pada dasarnya marah tidak akan mudah tersulut ataupun termanifestasi menjadi sebuah perbuatan jika orang itu tidak memiliki dua bibit yang akan memicu bara tadi menjadi api yang menyala. Apa dua bibit yang ada dalam diri rohani manusia yang akan mudah membuat bara tadi menjadi api yang menyala besar? Yang pertama adalah ketika orang itu menempatkan harga dirinya setinggi dia inginkan, lebih tinggi. Dia tidak ingin direndahkan oleh orang lain. Dalam hal ini mungkin orang Jawa menyebutnya memiliki sifat watak adigang, adigung, adiguno. Orang yang sombong. Orang yang sombong atau sifat sombong, adigang, adigung, adiguno, orang yang ingin terus dilebihkan orang lain atau tidak mau direndahkan dengan orang lain, ini merupakan salah satu dari couple-nya bara tadi. Jadi kalau ada seseorang yang memiliki sifat sombong, adigang, adiguno, akan sangat bisa dipahami, dia akan sangat mudah marah. Tapi sebaliknya, jika orang memiliki sifat yang humble, tawadhu, rendah hati, tidak ingin ditinggikan melebihi orang lain dan tidak ingin merendahkan orang lain dengan kelebihan dia, maka bisa dikatakan akan lebih sulit untuk dipicu kemarahannya. Selain satu sifat tadi, yaitu orang akan mudah dipicu kemarahannya jika memiliki sifat atau watak adigang, adigung, adiguno. Yang kedua adalah jika dia masih ada hubungan saudara ya dengan tadi itu, yaitu memiliki sifat hasud. Maka di dalam pembahasan kitab Ihya pun, pembahasan tentang penyakit hati, marah itu disandingkan dengan sifat dengki dan hasud. Nah, hasud ini adalah bestinya dari marah. Jika ketemu langsung akan ada percikan besar. Hasud itu adalah iri dalam arti yang negatif. Karena ada iri yang artinya positif. Nah, kita akan bahas dulu iri yang negatif. Hasud ini adalah sebuah perasaan yang tidak senang jika orang lain mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan, atau dia ingin agar orang lain itu hilang kesenangannya atau kebahagiaan itu, dicabut kebahagiaannya oleh Allah. Nah, dalam bahasan tasawuf sebenarnya dia juga tidak terima kan, dia tidak terima terhadap takdir Allah. Allah nakdirkan dia lebih ganteng, lebih cantik, lebih pintar, lebih famous, lebih sehat, lebih kaya, lebih disukai lingkungannya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada orang yang hasud seperti ini, maka akan mudah sekali setan yang sudah memasukkan di pembuluh darah tadi bara marah tadi yang tersembunyi di lipatan rohani tadi akan ketemu dengan hasud, maka akan memunculkan kemarahan. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa tahu bahwa hasud dan sifat sombong adalah pasangan yang sangat klop untuk memudahkan kemarahan seseorang. Sumber kemarahan seseorang bisa dari sifat sombong yang dimilikinya dan sifat hasud yang dimilikinya. Kita juga melihat juga ya bahwa dalam hadis Rasulullah itu sudah seseorang pernah bertanya, "Ausini, berikanlah wasiat kepadaku ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "La takhdab." Diulang lagi, "Berikanlah nasihat kepadaku ya Rasulullah." La takhdab. Diulang lagi, "Berikanlah kepadaku nasihat Rasulullah ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "La takhdab." Nah, 3 kali la takhdab ini menurut para mufassir hadis ada 2 kemungkinan. Yang pertama menunjukkan bahwa yang bertanya itu dikenal orang yang suka marah. Jadi Rasulullah sampai menekankan 3 kali karena memang orang yang bertanya ini sangat-sangat membutuhkan wasiat itu untuk dirinya. Tafsir hadis yang kedua adalah bahwa Rasulullah menekankan betapa pentingnya mengendalikan marah. Betapa berbahayanya jika tidak mengendalikan marah. Dan Rasulullah juga sudah menyampaikan bahwa bagi orang yang bisa mengendalikan marah, baginya surga. Kita bisa melihat orang yang tidak mudah marah, dia bisa meredakan dirinya sendiri, dia berdamai dengan dirinya sendiri, hidupnya akan jauh lebih enak. Dia melalui semua harinya tanpa harus bersaing dengan orang lain, tanpa merasa harus menyombongkan dirinya orang lain. Dia menikmati hidupnya dalam keadaan yang benar-benar damai.
Orang lain bahagia, dia ikut bahagia. Orang lain sedih, dia ikut mendoakan agar kesedihan itu berlalu. Jadi bagi orang-orang yang jiwanya tenang seperti ini, akan sulit bara yang tadi tersembunyi di lipatan hatinya itu menjadi sebuah api. Karena api sifatnya membakar. Dia bisa mengubah semua hal yang baik menjadi buruk hanya gara-gara ada kemarahan, dan itu sumbernya dari adanya sifat sombong dan sifat hasud. Nah, dalam cara mengendalikan kemarahan ini, sekali lagi kembali kepada sebuah ujaran ya, bahwa untuk orang bisa bahagia dunia perlu ilmu dunia, bisa pengen bahagia akhirat perlu ilmu akhirat, dan pengen bahagia dua-duanya juga butuh ilmu dunia dan akhirat. Nah, salah satu dari tindakan preventif agar kita tidak tersulut marah, yang pertama memang harus ngaji. Wajib ngaji. Wajib ngaji, wajib mengenal berbagai penyakit hati dan mengenali bagaimana bahayanya penyakit hati itu. Dan cara mengobatinya, selain satu ya preventifnya adalah ngaji, yang kedua adalah kita belajar dari ngaji itu tahu cara mengendalikan marah. Yang pertama, ketika sesuatu yang kita hadapi tidak sesuai dengan kondisi yang kita harapkan, kita sedikit menarik diri. Kita sadari bahwa semua yang terjadi ini semua adalah kehendak Allah. Tidak ada satupun daun yang jatuh tanpa kehendak Allah. Jadi umpama kita dihina, umpama kita gagal dalam suatu kondisi, umpama kita tidak bisa meraih sesuatu yang kita harapkan, kita yakinkan diri kita bahwa itu sudah takdir Allah. Kita usahakan kita ridho, kita usahakan kita memahami kalau kita marah terhadap kondisi itu, sebetulnya kita marah terhadap pemberi takdir ataupun kita marah pada Allah. Tentulah kita tidak akan sampai seberani itu kan, marah pada Allah gitu. Yang kedua, secara teknis juga kita bisa disampaikan oleh Rasulullah, jika dalam kondisi marah, kita itu bisa mengambil berubah posisi ya. Jadi dari berdiri kita bisa duduk, dari duduk kita bisa setengah membungkuk ataupun berbaring. Dan kondisi ketika sedang kondisi marah, kita bisa juga disarankan untuk segera berwudu. Karena marah berasal dari api, yaitu setan, dan setan itu lawannya adalah air ataupun apalagi wudu yang disertai dengan doa perlindungan. Dan yang ketiga, kita juga bisa mengalihkan dengan pemahaman bahwa marah itu pada dasarnya seringnya memperburuk keadaan, bukan malah menjadikan penyelesaian. Ada sesuatu yang awalnya hanya marah pada sesuatu yang kita kadang itu marah pada sesuatu hal kecil, tapi gara-gara marah kita memiliki masalah yang lebih besar gara-gara marah kita. Orang marah itu menurut psikologi dan juga dalam pembacaan tasawuf itu bahkan juga disinggung. Secara saraf, orang yang kalau lagi marah itu maka akan terjadi perubahan pada kulit muka, kulit badan, dan ekspresi, dan itu sangat sama sekali tidak nyaman dilihat oleh orang lain. Maka salah satu dari cara agar kita cepat menghentikan marah, ini ketika saya ngaji ini di Ihya juga agak senyum ya, karena benar. Kalau ketika sedang dihilang marah banget, maka salah satu trik kecilnya itu kita langsung ke cermin. Kita lihat wajah kita. Atau kalau mau di shoot sendiri ya, oh ternyata mengerikan sekali ya kalau saya marah gitu. Dan kemudian juga bisa dibuat dengan sebuah pemikiran bahwa ini adalah bisa jadi ini cara Allah untuk menaikkan derajatku dengan aku diuji, diprovokasi untuk marah, tapi aku nggak mengambil kesempatan untuk marah. Karena bisa jadi mungkin ibadahku yang lain, aku males ngaji, aku males sholat malam, aku nggak terlalu sergap deres, tapi kalau aku diuji marah dan aku tidak mengambil hak, istilahnya aku tidak tersulut untuk marah itu, maka insya Allah bisa jadi Allah sangat rahim, memberi jalan kemuliaan kita dengan cara sabar ketika ada hal yang memicu kemarahan kita, tapi kita tidak memilih untuk marah. Dan sebetulnya saya tutup sedikit lagi bahwa sebetulnya kalau kita belajar lebih urusan marah ini pada dasarnya bersumber juga selain dari hasud dan sombong. Itu hasud dan sombong itu sumbernya apa sih? Hubud dunya. Orang yang hubud dunya itu mudah akan marah. Orang yang hubud dunya, cinta dunia, akan sangat mudah untuk sombong, dan orang yang hubud dunya akan sangat mudah untuk hasud. Jadi untuk membuat kita tenang dunia akhirat, insya Allah ya,
kita juga harus tahu bahwa hubud dunya itu ra'isul sayiat. Kecintaan terhadap dunia itu merupakan kepalanya dari setiap kerusakan. Jadi kalau kita memahami hal itu, mudah-mudahan kita bisa tahu bahwa dunia ini penting hanya sebagai sarana untuk kita kembali kepada Allah. Dunia ini, kata para aulia, itu ibarat ular yang sangat cantik, di mana ular itu kelihatannya licin, bagus motifnya, tapi pada dasarnya dia adalah ular yang sangat berbahaya dan bisa menggigit kita, membunuh kita, baik dengan taringnya, belitannya, maupun racunnya. Dan bahkan hubud dunya ini salah satunya adalah juga diibaratkan oleh para mutasawwifin sebagai janda tua yang sudah bongkok dan sudah ratusan suami yang dibunuh gara-gara janda ini, tapi orang-orang yang terlena dengan dunia tidak melihatnya sebagai janda tua bongkok yang telah banyak memakan banyak suami, tapi sebagai gadis muda yang cantik dan menggoda. Terakhir, marah itu sesuatu yang wajar, tapi marah itu boleh dikeluarkan hanya dalam kondisi yang darurat, yaitu ketika apa? Terjadi alasan yang darurat. Yang pertama, mengancam akal, mengancam jiwa, mengancam harta, mengancam keturunan, dan juga mengancam agama. Kalau nggak marah, malah ini bahaya. Baik, saya kira hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Dan tentang marah ini kita juga harus tahu bahwa selain ilmu tentang bahaya marah, sumber marah, dan cara mengendalikannya, kita juga tahu bahwa kita itu manusia lemah. Pengetahuan tidak cukup untuk bisa menghentikan kemungkaran, tapi juga kita harus berharap, terus berdoa pada Allah agar Allah memberikan taufik, hidayah, dan kekuatannya agar kita bisa menjadi orang yang mulia dan orang yang kuat secara hakikat, yaitu orang yang kuat bisa mengendalikan marahnya karena pertolongan dari Allah. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.